Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini, kelompok 2 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam sebuah presentasi di video ini. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok, yaitu terdiri dari saya, Gracia Kamansi, Fauzia Hulungo, Marcella Lumintang, dan Nilo Sutriani. Kita masuk dalam presentasi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak. Kebijakan fiskal berfokus pada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama, yaitu belanja dan pendapatan negara. Dalam hal ini adalah pajak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter sering dianggap sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda meski keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional GAP. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan.
Jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Contohnya adalah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Contohnya adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Lembaga kebijakan fiskal di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, yang merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BKF berperan untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan cakupan tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan. Baiklah, kita masuk pada instrumen kebijakan fiskal. Sebenarnya, instrumen kebijakan sulit didefinisikan karena sifatnya sangat relatif. Namun, secara umum, ada 4 instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, perpajakan. Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Hal tersebut karena pajak mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Misalnya saja, perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli hingga investasi. Dan yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia. Pengeluaran negara ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja, pembangunan lalu lintas, transportasi darat, fasilitas kesehatan, atau pendidikan. Dan yang ketiga, utang publik. Upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Hal itu muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran. Dan yang terakhir, anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Demikianlah presentasi kami dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video presentasi kami ini hingga pada akhirnya. Dan salam sehat.